Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Oke, akhirnya kita kembali ngelanjutin alur cerita Babang Chunmyung ini lagi ya guys ya. Seperti biasa, terima kasih kepada kawan-kawan yang masih setia dengan channel ini, karena kami juga akan terus rutin mengupload video-video untuk mengisi waktu luang kawan-kawan. Jadi bagi kawan-kawan yang belum menonton part sebelumnya, langsung aja cek di deskripsi. Di deskripsi udah lengkap alur cerita sebelum-sebelumnya. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Jadi, di part sebelumnya, pemimpin dari Beast Palace atau Lord dari Beast Palace terlihat sangat kesal ketika mendengar cerita tentang penduduk dataran tengah yang menutupi sejarah. Mereka bahkan menyembunyikan fakta bahwa dunia ini diselamatkan oleh pahlawan terkuat sepanjang masa, yaitu Sword Sign Plum Blossom. Sambil mengetuk-ketuk dadanya, si pemimpin bilang, sejarah bukan sekedar apa yang terjadi. Ia baru menjadi sejarah ketika diceritakan. Tepat di sini, hanya ketika apa yang terjadi diteruskan, barulah itu benar-benar menjadi sebuah sejarah. Kudengar keadaan Monhua cukup memprihatinkan. Seharusnya Monhua lah yang meneruskan kisah-kisah itu, bahwa kelar leluhur kita telah melakukan sesuatu yang begitu besar. Tapi Monhua kehilangan orang-orang yang bisa menceritakan kisah tersebut dan kekuatan untuk menceritakannya. Jadi wajar saja nggak ada yang pernah membicarakannya. Sejarah milik pemenang. Kalau nggak ada pemenang yang menceritakannya, maka para serigala yang akan mengklaim jasanya. Andai aja Dataran Tengah dan Yunnan nggak pernah memutuskan hubungan, semua itu nggak akan terjadi. Semua karena para pecundang Dataran Tengah yang menyebalkan itu. Terlihat Chunmyung meneguk minuman terus-menerus sambil bilang dalam hati, lebih tepatnya kemungkinan itu karena rasa bersalah. Kalau mereka mengakui semua kontribusi yang diberikan Plum Blossom Sword Sign selama perang, maka Dataran Tengah nggak akan tinggal diam dan membiarkan Monhua yang jatuh berjuang sendirian. Sekte-sekte besar yang terpandang yang membanggakan diri mereka dengan semangat kesatria itu, merekalah yang berpaling dari hutang budi pada Monhua. Jadi sebagai gantinya, mereka memilih untuk bertindak seolah itu nggak pernah terjadi dengan menghapus fakta bahwa mereka berhutang budi kepada Monhua. Sebuah kesepakatan yang tidak terucap pun tercapai di sana, dan menghapus hutang budi itu sendiri seolah nggak pernah terjadi. Seandainya ada yang berkata, kita harus membalaskan kebaikan apa yang dilakukan leluhur Monhua. Mungkin dengan cara tertentu, segalanya bisa berakhir dengan berbeda. Tapi nggak ada yang mengucapkan kata-kata itu. Yah, apa yang bisa diharapkan? Dunia memang selalu begini, dan Jianghu selalu nggak kenal ampun. Lord Beast Palace juga kembali bilang, perang itu mengambil terlalu banyak dari semua orang. Andai aja Plum Blossom Sword Sign nggak naik ke alam lain selama perang tersebut, maka sejarah Jianghu pasti akan ditulis ulang oleh Monhua sebagai pusatnya. Baik Beast Palace maupun Monhua, perang itu mengambil terlalu banyak bagi kita berdua, dan bahkan 100 tahun kemudian sekalipun, ini masih menjerit dari luka-luka itu. Terimalah minuman ini. Ini kuberikan sebagai seorang teman yang menanggung sejarah yang menyedihkan ini. Terlihat Lord menuangkan minuman kepada mereka. Namun Chunmyung berdiri sambil bilang dengan tubuh yang terhuyung, enggak juga. Mengharapkan imbalan untuk segala yang dilakukan justru terdengar lebih aneh. Jadi, apa yang udah berlalu, maka biarlah berlalu. Apa gunanya berbaring dan menangisi ketidakadilan itu semua? Semuanya udah selesai. Yang penting adalah masa kini. Yang perlu kita lakukan hanyalah menjadi Monhua yang terkuat di generasi kita, bukan? Dengan begitu, masa lalu pun akan diakui dengan sendirinya, karena sejarah milik para pemenang. Setelah Chunmyung mengucapkan kata-kata itu, dan terlihat Lord Beast Palace terdiam sejenak, lalu dia pun tersenyum dengan lebarnya sambil berteriak, semakin ku dengar, semakin semua yang kau katakan tepat seperti yang ingin ku dengarkan. Lord mengatakan itu sambil menggeplak Chunmyung dengan sangat keras sampai meja makan di hadapannya pun terbelah dua. Tiba-tiba Lord pun nanya, oh ya, aku lupa nanya. Jadi apa yang membuat kalian datang jauh-jauh kemari dari Shanxi? Itu bukan jarak yang pendek, bukan? Chunmyung pun bangun dan bilang, aku baru mau membicarakan hal tersebut. Jadi, apa ada tanaman yang disebut rumput ungu di sini? Mendengarkan itu, Lord kaget dan dia bilang, rumput ungu? Apa itu? Aku belum pernah mendengarkannya.
Kita berpindah ke Yunjong dan juga Jogul yang sedang berbicara di halaman kuil Beast Palace. Di sini terlihat Yunjong benar-benar menyesali perbuatannya sebelumnya yang membuat para rekan-rekannya menjadi dalam masalah. Ya, seharusnya seperti itu. Tapi Jogul mengatakan, "Sudahlah senior, sekalipun ada yang salah, Chun Myung ada di sana dan pasti akan menyelesaikannya, bukan?" Yunjong pun bilang lagi, "Itulah masalah sebenarnya. Karena ada Chun Myung di sana, maka semuanya akan selesai. Mungkin aku udah memikirkan hal itu di suatu sudut benakku di sana tanpa kusadari. Pada akhirnya alih-alih membantu, aku malah menjadi beban." Jadi di sini Yunjong pun cerita kenapa dia bisa sangat marah ketika itu saat melihat anak-anak kelaparan. Ternyata dia pun dulu seperti itu. Dia sangat kelaparan di tengah salju. Bahkan 10 hari tanpa satu gigitan makanan apapun. Dia udah dalam posisi akan menghabisi orang lain hanya untuk merebut makanan mereka. Ya, kalau aja ketika itu Yunjong sedikit lebih dewasa, kemungkinan dia udah menjadi pencuri. Tapi nggak berselang lama, tetua dari Monhua melewati tempat itu dan menyelamatkannya. Monhua adalah penyelamatnya. Bahkan di tengah kesulitan mereka sendiri ketika itu, mereka tetap menampung seorang pengemis muda yang sekarat dan memberikannya kehidupan. Jadi sejak saat itu pula, setiap kali Yunjong melihat orang kelaparan, dia terbawa ke hari-hari itu dan menjadi sangat emosi jiwa raga. Tapi begitu, Yunjong saat ini begitu menyesali perbuatannya. Bahkan dia menjual pedang Plum Blossomnya. Dia nggak tahu harus mengatakan apa nantinya ketika pulang ke Monhua. Tapi Jogul menenangkannya dan bilang kalau pedang Monhua hanyalah pedang, bukan artefak Monhua. Jadi nggak perlu terlalu menyesali sampai sebegitunya. Kalau Chun Myung mendengarkan seseorang menyebut pedang bunga plum sebagai artefak, dia pasti akan mengamuk dan dia bilang, "Apa? Artefak suci? Kau taruh bunga plum di pedang terus itu menjadi artefak suci? Kalau kau taruh bunga plum di jubah, maka itu otomatis akan menjadi jubah suci. Goblok." Jogul pun mengatakan hal itu adalah hal yang sepele. Yang penting itu adalah betapa peduli Yunjong terhadap Monhua. Chun Myung sendiri pernah bilang yang terpenting itu bukan menghindari kesalahan, tapi apa yang kau pelajari dari kesalahan tersebut, kata Jogul menenangkan Yunjong. Setelah mendapatkan kata-kata pencerahan dari Jogul, barulah Yunjong menjadi lebih tenang dan dia pun bisa tidur dengan pulas setelahnya. Jadi paginya pun terlihat Chun Myung yang masih hangover karena lomba minum semalaman bersama dengan Lord Beast Palace terlihat seperti mumi dan meminum banyak air. Namun gak berselang lama, Chun Myung pun dipanggil ke ruangan Lord. Sesampai di sana, Lord pun ternyata sedang dalam kondisi yang sama dengan Chun Myung. Chun Myung pun nanya, "Jadi, apa alasanmu memanggilku sepagi ini?" Lord menjawab kalau ini soal rumput ungu yang mereka cari. Ada seseorang yang menghubungi para pedagang dan udah mengkonfirmasi rumput tersebut. Dan orang tersebut sebentar lagi akan datang. Nggak berselang lama, orang yang dimaksud pun datang. Orang itu memperkenalkan diri dan memberikan penghormatan kepada Lord. Tapi Lord langsung to the point dan dia bilang, "Cukup, langsung ke intinya. Jadi apa kau tahu tentang rumput ungu?" Orang itu pun menjawab kalau dia tahu. Dan tanaman itu sebenarnya adalah tanaman yang disebut Divine Spirit Herb. Mendengar itu, Lord agak kaget dan nanya kepada Chun Myung, "Apa kalian kemari untuk mencari Divine Spirit Herb?" Chun Myung pun menjawab, "Ya, bisa jadi. Jadi apa ada masalah yang besar tentang itu?" Lord berpikir sejenak sambil bilang lagi, "Bukan masalah besar sebenarnya. Tapi kalau itu yang kalian cari, maka urusannya akan menjadi lebih rumit. Pertama-tama, tanaman yang kau cari dikenal dengan nama Divine Spirit Herb. Dan itu memang ada di Yunan. Tapi enggak. Gak ada gunanya membicarakan ini. Ikuti aku akan memandu kalian. Kita akan pergi ke Divine Reservoir." Mendengarkan itu, para bawahan yang lain saling berbisik dan bilang, "Apa aku salah dengar? Membawa tamu ke Divine Reservoir?" Salah satu tetua pun mengatakan kepada Lord, Maaf Palace Lord, apa para tamu melakukan pelanggaran yang besar?" Palace Lord pun nanya balik, "Hah? Pelanggaran? Omong kosong apa itu? Ada sesuatu yang perlu diselesaikan di Divine Reservoir itu." Si tetua kembali nyeletuk, Tapi membawa tamu ke tempat itu." Lord Palace langsung memotong dan dia bilang, "Hei, apa kau mencoba menceramahiku?" Setelah si Lord memberikan intimidasi, mereka semua langsung bersujud ketakutan dan mengucapkan hati-hati di jalan. Ngeliat itu, kelompok Chun Myung agak aneh dan nanya, "Aku belum pernah mendengar Beast Palace memperlakukan pemimpin mereka dengan hormat begitu. Dan malahan yang sering ku dengar, Palace Lord mereka cukup sering berganti, bukan?"
Chun Myung pun langsung menjawab, bukankah itu jelas? Lihatlah otot-ototnya itu. Apa kau merasa mau menentangnya? Baik Cheon pun bilang, enggak terima kasih. Terlihat dalam perjalanan ada seekor musang putih di pundak Lord Palace. Setelah memberikan intimidasi sambil memanggilnya, musang itu pun langsung sok imut di tangan Chun Myung, tapi dengan ketakutan juga. Ngelihat itu Lord Palace bilang, wah menarik sekali. Dia biasanya nggak mau dekat-dekat dengan orang yang terkenal dan punya temperamen yang ganas. Namanya Baek Jeon. Seketika Chun Myung tersenyum mengejek sambil ngelihat ke arah Baek Jeon di belakang karena nama mereka sama. Chun Myung bilang, Iya, bener. Nama mirip tapi juga sifatnya mirip. Bis Palace pun bilang lagi, selain itu dia sangat pilih-pilih. Kadang aku gak mengerti apa yang dia suka dan apa yang dia gak suka. Sambil tertawa ngelihat Baek Cheon, Chun Myung bilang lagi, wow, mereka benar-benar seperti pinang dibelah dua. Palace Lord sendiri sedikit bingung apa yang Chun Myung maksud sebenarnya. Lord Palace juga bilang sebenarnya walaupun musang putih itu kecil, tapi sebenarnya dia paling menonjol di antara yang lain. Bahkan harimau sebesar rumah sekalipun gak akan bisa bergerak sejengkal pun di hadapannya. Setelahnya Lord pun menjelaskan kalau daerah yang mereka masuki ini merupakan tanah suci yang terlarang. Tempat yang akan mereka masuki nantinya sebenarnya terlarang bagi anggota Beast Palace termasuk dirinya sendiri. Tapi untuk tamu tidak. Tamu bebas keluar masuk seperti hewan di hutan ini. Larangannya hanya untuk anggota Beast Palace saja. Dan gak berselang lama sampailah mereka ke tempat suci yang disebut Divine Reservoir. Terlihat tempat itu adalah sebuah waduk yang sangat besar. Beast Palace pun berhenti di depan Divine Reservoir itu dan dia bilang, aku nggak bisa melanjutkan lebih jauh dari ini. Mendengarkan itu, kelompok Chun Myung mau bergerak sendiri ke dalam Divine Reservoir itu. Tapi Palace Lord menjawab, tunggu, ada satu masalah kecil. Setelah mengatakan itu, Palace Lord pun melemparkan 2 bongkah daging yang dia bawa dari tadi di pundaknya. Tentu, ngelihat itu membuat Baek Cheon dan yang lain sedikit kebingungan apa maksudnya, untuk apa daging itu. Tapi tiba-tiba air danau bergetar. Dalam sekejap, seekor makhluk raksasa menerjang daging itu sampai getaran dan air danau berhamburan kemana-mana. Ngelihat itu, mereka semua bengong, termasuk Chun Myung. Seiring dengan air danau yang berjatuhan seperti hujan yang sangat deras, sosok makhluk dengan ukuran yang sangat besar muncul dengan mata merahnya. Dia menatap mereka dalam-dalam, lalu masuk kembali ke dalam danau itu. Terlihat dari wajah Baek Cheon, dia benar-benar kaget parah dan berkeringat berkucuran dengan deras di wajahnya. Baek Cheon pun berteriak, apa barusan itu? Besarnya luar biasa. Chun Myung hanya terpaku bengong dengan pandangan kosong sambil bilang, dengan enteng Palace Lord pun bilang, nah itu dia. Itu masalah kecil yang menghalangi kita untuk mendapatkan Divine Spirit Herb yang kumaksud. Chun Myung pun berteriak dan bilang, woi, tempat apa ini? Kenapa ada naga yang tinggal di sini? Palace Lord ngejawab, naga adalah makhluk khayalan. Itu adalah ular yang disebut ular darah bersisik hitam. Chun Myung kembali ngegas dan bilang, apa bedanya? Itu juga makhluk khayalan, bukan? Chun Myung menggeplak kepalanya yang basah sambil bilang lagi, kampret. Bodoh sekali menganggap tempat ini indah meski hanya sesaat. Aku bertanya-tanya kenapa orang-orang hanya tinggal di padang tandus ketika tanah di sini subur dan penuh dengan air. Sekarang aku mengerti kenapa mereka nggak tinggal di tempat ini. Palace Lord menjelaskan kalau ular darah bersisik hitam adalah penguasa tempat tersebut. Bahkan sisiknya itu sama sekali nggak mempan terhadap pedang yang diperkuat oleh mana pendekar bela diri sekalipun. Selain itu, kekuatannya juga begitu kuat hingga kibasan ekornya aja bisa mengubah bentang alam. Dia benar-benar monster dalam segala arti. Baek Cheon nanya, apa Lord Palace pernah menghadapi ular itu? Palace Lord kembali menjelaskan kalau dia nggak perlu melakukan itu dan nggak ada alasan juga untuk melakukannya. Beast Palace nggak diperbolehkan masuk ke dalam sana, sedangkan ular itu juga nggak akan keluar dari garis Divine Reservoir itu. Jadi mereka itu ibarat tetangga yang nggak akan pernah bertemu. Tapi terlihat Chun Myung berniat menghajar ular itu sekuat tenaga. Bukan berarti makhluk itu nggak punya tubuh fisik, bukan? Sebagian besar masalah di dunia ini bisa diselesaikan dengan menggeplak dan menghantamkan kepalanya, kata Chun Myung menguatkan tekadnya itu. Palace Lord menjawab, ya aku nggak seharusnya melarangmu, karena memang akulah yang membawa kalian kemari. Tapi apa kau yakin akan baik-baik aja? Chun Myung menjawab kalau dia pasti akan baik-baik aja. Aku lebih kuat dari penampilanku.
Chun Myung pun mengepalkan tangannya dan bersiap masuk ke dalam sambil bilang, "Kalau seekor ular berani menyerangku tanpa mengenali siapa aku, dia akan berakhir menjadi sop ular. Dan aku akan memberikan makan seluruh kota selama 4 hari berturut-turut." Sebelum Chun Myung pergi, Baek Chon nanya kepada Peleslor, di mana letak tanaman yang mereka incar itu. Peleslor pun menunjuk ke seberang sana sambil bilang, "Apa kau lihat bunga-bunga putih yang tumbuh di tebing dekat air itu? Itulah Divine Spirit Herb." Chun Myung pun menarik pedangnya dan mengarahkannya ke atas sambil bilang, "Ini adalah karya terbaik Lantang. Mau bagaimanapun, itu cuma ular. Aku akan pergi." Setelah mengatakan itu, Chun Myung pun melompat tinggi melewati seberang. Lalu setelahnya dia mengendap-endap jalan sambil bilang dalam hati, "Bagus, bagus. Dia nggak datang, bukan? Gunakan otakmu, Chun Myung. Tugasku bukan menghajar ular itu, tapi mendapatkan rumput ungu. Aku harus mengamankan itu terlebih dahulu, baru menghajar binatang itu dan menjadikannya sop." Chun Myung pun perlahan menaiki tebing tempat Divine Herb itu tumbuh dan mulai mengambil beberapa. Tapi tiba-tiba air danau bergejolak dan tentu tepat di samping Chun Myung, ular itu muncul dan langsung menyerangnya dengan tubuh dan taring raksasanya. Chun Myung yang menghindari terjangan itu langsung menarik pedangnya lalu bergerak maju ke tempat ular itu sambil bilang, "Penuh celah terbuka." Sambil mengarahkan pedangnya dan memperkuat pedang itu dengan enhancur energi terkuatnya, Chun Myung langsung menebaskan ular itu sekuat tenaga. Tapi, prang, pedangnya patah. Sambil ngelihat patahan itu terjatuh secara perlahan, Chun Myung mengingat perkataan Tang Gunak sebelumnya saat memberikan pedang itu. "Ini adalah pedang yang diwariskan sebagai harta benda Klantang. Aku memberikannya padamu sebagai tanda persahabatan kita. Jadi, gunakanlah dengan baik." Ketika mengingat itu, Chun Myung dengan kesal pun berteriak, "Sialan! Harta klan dengkulmu goblok! Apa dia memberikan pedang KW yang gak bisa memotong ular sekalipun?" Terlihat si ular memutar kepalanya dan menatap Chun Myung dengan tatapan yang mengerikan, membuat siapa saja yang menatap itu merinding disco. Chun Myung pun bilang, "Oi, apa nanti kita akan bertarung lagi secara adil dan jujur setelah aku mengganti pedangku?" Tapi tentu ular itu nggak akan mempedulikan tentang pedangnya Chun Myung dan juga soal negosiasi juga. Dia terlihat mengejar Chun Myung dengan kecepatan tinggi dan mulut terbuka lebar. Chun Myung berlari sekuat tenaga ke depan, tapi tiba-tiba dia berhenti lalu melompat berputar ke atas si ular dan melepaskan kembali enhancur energi dan menusuk ular tersebut berkali-kali. Tapi di sini terlihat sama sekali nggak ada goresan pada si ular. Bahkan setiap tusukan yang dilancarkan oleh Chun Myung membuat pedangnya makin patah lagi dan lagi. Dengan berkeringat, Chun Myung bilang, "Apa ini? Teknik pedangnya nggak berguna sama sekali. Ini persis seperti melawan orang berbaju besi dengan tongkat kayu." Ular yang melihat kesempatan itu langsung menghantamkan Chun Myung yang ada di atas tubuhnya dengan hantaman kuat ke tanah yang membuat Chun Myung benar-benar terdesak. Tapi ternyata nggak berhenti sampai di sana, si ular kembali menghempaskan Chun Myung ke udara. Lalu dengan kibasan ekornya yang bahkan dapat mengubah bentang alam, dia menghantamkan Chun Myung dengan sangat kuat sampai Chun Myung terlempar ke air, terseret-seret lalu membentur tanah dengan kuatnya. Terlihat para rekan-rekan Chun Myung sangat kaget dengan apa yang mereka lihat dan mereka langsung berlari ke arah Chun Myung sekuat tenaga. "Hei Chun Myung, jangan bilang apa dia mati?" Chun Myung sendiri terbaring di sana dengan tumpukan bebatuan di atasnya. Tapi dari celah-celah batu itu kelihatan wajah Chun Myung yang sangat marah dengan urat-urat ke wajah yang terlihat jelas. Chun Myung bangun dan berteriak, "Ular terkutuk itu benar-benar mau mati, ha? Hari ini aku akan menjadikannya sup bagaimanapun caranya, walaupun itu merupakan hal terakhir yang bisa kulakukan." Jogol pun menjawab, "Bagaimana kau melakukannya emang? Sepertinya pedangmu bahkan gak bisa meninggalkan gores sedikit pun." Sambil menyapu darah di hidungnya, Chun Myung bilang lagi, "Goresan? Kalau gak berhasil maka aku hanya perlu mencari cara agar itu berhasil." Peleslor pun datang ke tempat mereka dan bilang ular itu yang paling berbahaya di antara banyak binatang suci Yunan. Untungnya dia jinak dan gak akan menyerang kecuali kau menyusup ke wilayahnya. Dengan sangat kesal, Chun Myung mengatakan, "Hah? Jinak? Makhluk itu? Omong kosong apa itu?" Peleslor pun menjelaskan kalau dia jinak dengan caranya sendiri. Dia memiliki obsesi dengan wilayahnya dan gak akan membiarkan bahkan jika hanya kerikil dan juga helaian rumput terganggu di wilayahnya. Jadi menipu indera ular itu untuk mencuri rumput ungu hampir nggak mungkin.
Singkatnya, mereka harus menjatuhkan ular tersebut untuk bisa mendapatkan rumput ungu. Peleslor pun mengatakan, yah berat rasanya mengatakan hal ini kepada pewaris pedang bunga plum yang datang jauh-jauh dari dataran tengah. Tapi bis Peles nggak bisa membantu kalian kali ini. Kalian harus mengurusnya sendiri. Mereka pun meminta Chun Myung untuk menyerah saja karena rasa-rasanya memang nggak mungkin untuk mengalahkan ular tersebut. Tapi Chun Myung terlihat nggak mau menyerah apapun kondisinya. Peleslor juga mengatakan kalau kali ini Chun Myung beruntung. Kalau keadaannya berbeda, bahkan dia bisa menjadi makanan ular. Dalam hati Chun Myung bilang, ya nggak salah. Sejujurnya aku memang bisa saja mati di sana. Sebenarnya apaan itu? Bahkan dalam kondisiku sekarang ini, aku bisa memotong baja dingin ribuan tahun. Namun kali ini setelah menggunakan semua aura pedangku, itu nggak meninggalkan satu goresan pun. Kalau pedang nggak bisa memotong, maka nggak ada teknik yang berguna. Chun Myung bilang lagi, bagaimanapun juga semuanya berujung pada internal ki. Baek Chon juga membenarkan hal tersebut dan dia bilang, tepat, dengan internal ki yang kau miliki sekarang ini, kau nggak punya peluang sama sekali. Sebaiknya kita kembali ke dataran tengah dulu dan memikirkan kembali setelahnya. Chun Myung langsung menjawab, baiklah, kita akan kembali sekarang. Mendengarkan itu secara tiba-tiba membuat Baek Chon sedikit kaget karena Chun Myung kok bisa mau mendengarkan apa yang dia katakan. Tapi ternyata maksud Chun Myung ini bukan kembali ke dataran tengah, melainkan kembali ke bis Peles terlebih dahulu. Chun Myung bangun dan dia bilang, kalau internal ki yang kurang, maka aku hanya perlu mendapatkan lebih banyak teknik pedang ataupun apapun itu, aku akan menerjangnya dengan kekerasan. Chun Myung melihat ke arah danau dan dia bilang, kau tunggu saja. Kita akan bertemu kembali nanti. Setelah mengatakan itu, Chun Myung langsung pergi meninggalkan yang lain. Baek Chun yang nanya apa yang akan Chun Myung lakukan. Terlihat Chun Myung sama sekali nggak peduli. Peleslor melihat mereka mengejar Chun Myung hanya tertawa kecil dan bilang dalam hatinya, sekumpulan orang-orang yang lucu. Sesampainya di bis Peles, Chun Myung mengatakan kepada yang lain, jangan masuk apapun yang terjadi. Setelah dia mengatakan itu, Chun Myung menutup pintu. Baek Chon yang ada di depan pintu bilang, apa yang akan bocah itu lakukan sebenarnya? Yu Jong bilang dari samping, menurutmu apa yang kira-kira akan dia lakukan? Tapi Baek Chon juga sama sekali nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran Chun Myung. Terlihat dalam ruangan, Chun Myung mengeluarkan berbagai Divine Pill yang udah dia dapatkan dan dia kumpulkan selama ini. Pertama, Primordial Chaos Pill, Heavenly Poison Pill. Dan terakhir, sambil berkeringat dia mengeluarkan sesuatu sambil bilang, ini adalah sesuatu yang harus kulakukan cepat atau lambat. Aku selalu tahu hari ini akan tiba. Terlihat ada 3 benda di hadapannya. Chun Myung bilang dalam hati, dibandingkan masa lalu, aku tumbuh kuat dengan kecepatan yang gak masuk akal saat ini. Sekalipun aku terus berlatih dengan kecepatan ini, aku seharusnya bisa mencapai level lamaku di sekitaran 30 tahun lagi. Tapi itu gak cukup. Bagaimanapun juga gak ada jaminan keadaan akan tetap damai selama 30 tahun ke depan. Untuk mengatasi situasi apapun yang mungkin muncul, aku perlu menjadi lebih kuat. Baru setelah itu Monhua juga bisa menjadi lebih kuat juga. Aku hampir selesai menyesuaikan bela diriku dengan tubuhku saat ini. Sampai di titik dimana sekarang, kalau aku punya internal energi, aku bisa secara alami menerapkan ilmu bela diri masa laluku. Jadi sedikit penjelasan nih teman-teman. Mungkin ada yang bingung karena dibilang di sini kalau Chun Myung berlatih selama 30 tahun lagi, dia akan mencapai kekuatan masa lalunya. Padahal di sini Chun Myung bilang kalau dia udah berkembang jauh lebih cepat dan lebih cepat dari masa lalunya. So di sini pasti muncul sebuah pertanyaan. Di masa lalu ketika dia menghabisi Chunmyo Heavenly Demon, berapa umur Chun Myung sebenarnya? Perasaan nggak tua-tua banget lah. Nah mungkin ada teman-teman yang nanya gitu kan. Jadi gini penjelasannya. Dari berbagai referensi dikatakan kalau ketika Chun Myung mengalahkan Chunmyo dulu, dia berumur 82 tahun. Setelah itu Chun Myung pun gugur. Jadi kenapa dia terlihat begitu muda saat itu? Seperti berumur 20-an ataupun 30 tahun. Ternyata itu terjadi karena tingkat kultivasinya yang sangat tinggi dan membuat dia menjadi muda. Oke lanjut. Jadi sambil membuka sebuah kotak di depannya, Chun Myung pun bilang, ya, internal energi. Bagaimanapun semuanya berujung pada internal energi. Ketika dibuka kotak itu dan terlihat sebuah guci kaca kecil yang darinya muncul aroma yang benar-benar dahsyat dan menarik siapapun. Chun Myung pun bilang, aku gak akan membiarkan diriku tertipu oleh baunya. Jadi benda apakah itu sebenarnya? Benda itu bernama Tear of the Beauty.
Apa itu Tear of the Beauty? Kita akan kembali ke masa lalu ketika Chun Myung sedang berbicara dengan Tang Bo dulunya, di masa sebelum dia regresi. Ketika itu Tang Bo nanya, "Apa kau tahu apa obat terbaik di seluruh dataran tengah?" Chun Myung pun langsung menjawab, "Grand Restoration Pill atau Supreme Purity?" Enggak. Itu pasti Primordial Chaos Pill. Tang Bo pun ngejawab, "Tenot, salah. Nggak ada satupun dari itu yang benar. Obat sejati ada di dalam sekte Tang." Mendengarkan itu, Chun Myung langsung merespon, "Hah? Omong kosong apa itu? Bagaimana mungkin Heavenly Poison Pill yang terbaik? Dibandingkan pil sekte lain, milikmu itu nggak lebih dari sebuah lelucon." Tang Bo pun ngejawab, Heavenly Poison Pill. Ya, memang itu luar biasa. Tapi aku nggak sedang membicarakan tentang pil tersebut. Obat sejati sekte Tang adalah si cantik yang disebut Tear of the Beauty. Chun Myung bilang lagi kalau dia nggak pernah mendengarkan tentang sebutan itu. Tapi Tang Bo merespon, tentu saja Chun Myung nggak tahu karena itu sejatinya adalah racun. Dan itu adalah racun yang sangat sulit dibuat bahkan bagi sekte Tang sendiri. Chun Myung menyeletuk dan bilang, "Hah? Racun? Racun adalah obat? Apakah udah dipukuli begitu banyak belakangan ini sampai otakmu itu konslet?" Tang Bo merespon lagi, "Sejak kapan emang aku dipukuli orang? Kalau ada yang memukuliku itu pasti kau yang melakukannya. Tear of the Beauty ini dibuat dengan mencampurkan segala macam racun dari seluruh dunia. Klan Tang mengumpulkan setiap racun yang bisa dibayangkan dengan mengira hasilnya akan menjadi racun yang sangat mematikan. Tapi ternyata enggak," kata si Tang Bo dengan benjolan di kepalanya yang sepertinya baru digeplak sama Chun Myung entah kenapa. Tang Bo pun kembali menjelaskan, racun itu saling menetralkan tanpa menghasilkan efek baru, jadi hasilnya menjadi racun yang cukup gagal. Chun Myung nanya lagi, "Jadi kenapa racun gagal dianggap sebagai obat?" Tang Bo menjelaskan lebih rinci lagi, binatang dan tanaman membawa energi sesuai dengan ukuran mereka. Para ahli bela diri juga mengumpulkan energi di dalam tubuh mereka sendiri, bukan? Dan di antara binatang buas yang tahu cara untuk menyimpan energi, kita akan menyebut mereka dengan sebutan binatang suci. Binatang suci membentuk inti dalam tubuh mereka untuk melampaui batas binatang biasa, sama seperti para ahli bela diri. Chun Myung yang kesal mendengarkan penjelasan dasar itu meminta Tang Bo mengatakan inti ceritanya aja. Tang Bo pun bilang lagi, binatang suci bukanlah satu-satunya makhluk yang mampu menyimpan energi seperti itu. Makhluk berbisa juga menyimpan energi yang sama. Ketika makhluk nggak berbisa mengumpulkan energi, maka dia menjadi binatang suci. Tapi ketika makhluk berbisa mengumpulkan energi, dia akan menjadi makhluk racun. Dan sama seperti binatang suci yang memusatkan energi mereka di inti mereka, binatang berbisa pun memusatkan energi di dalam inti racun mereka. Dengan kata lain, makhluk seperti itu pada dasarnya adalah obat yang terbuat dari semua energi yang dikumpulkan sepanjang hidupnya. Sekte Tang udah beberapa kali mencoba menyerap Tear of the Beauty ini, campuran dari segala macam racun dan mengubahnya menjadi energi internal. Tapi kau tahu apa yang terjadi? Semua mereka mati. Memang itu merupakan sebuah kegagalan, tapi juga menghasilkan hasil juga. Ketika itu, para ahli sekte Tang mencoba menahan orang yang gila karena mencoba Tear of the Beauty. Tapi mereka semua dipukul habis-habisan dan terlempar jauh. Sekte Tang hampir runtuh hari itu karena jumlah energi internal yang benar-benar gak masuk akal. Apa yang dia serap bukanlah racun yang tersebar di udara, melainkan esensi mematikan murni. Karena dia gak berusaha melawan racun itu, hanya menyerap semuanya. Pada akhirnya dia berakhir gak lebih dari genangan darah. Jadi inti kegagalan itu adalah berhasil. Tear of Beauty mungkin jadi racun paling mematikan di dunia, tapi bisa jadi itu juga merupakan obat terbaik dari semuanya. Jadi kita kembali ke masa sekarang. Sambil mengingat semua iming-iming Tang Bo, Chun Myung berpikir cukup lama. Karena itu terkait tambah kuat atau mati. Chun Myung ngeliat Tear of Beauty dan bilang, meskipun dia sering mengatakan omong kosong, sebenarnya Tang Bo itu gak pernah berbohong padaku. Secara teori, kuncinya adalah apakah aku bisa memurnikan energi racun saat menyerapnya. Pada dasarnya, cara Martial Master menangani racun adalah dengan mengeluarkan racun dari tubuhnya sendiri. Bahkan proses pemurnian juga begitu. Seseorang gak akan melakukan hal gila dengan mencoba menyerap racun ke dalam ki mereka. Gak peduli semurni apapun itu, gak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Chun Myung menutup matanya dan keringat mulai membanjiri wajahnya. Dia teringat lagi dengan perkataan Tang Bo yang bilang, "Udah kubilang kan, itu bisa terjadi kalau kau yang melakukannya. Bukankah Ki Taoishi itu terkenal akan kekuatan pemurniannya? Jika kau berhasil, kau bisa membelah kepala Heavenly Demon brengsek itu." Setelahnya, mata Chun Myung terbuka lebar dan dia bilang dengan tekad penuh, "Kondisi terpenuhi." Dia mengambil Primordial Chaos Pill dan dia bilang, "Pil
yang paling murni di dunia untuk membantu menekan racun. Chun Myung pun mengambil Heavenly Poison Pill dan dia bilang lagi, dan ini untuk meningkatkan resistensi racun. Lalu kalau digabungkan dengan Kiku, bukankah aku udah mengkonfirmasi melalui duel di Klantang bahwa resistensi racunku bahkan lebih kuat daripada Plum Blossom Sword Sen dulunya. Ini adalah hal yang gak pernah dicoba oleh diriku di masa lalu ataupun orang-orang di dunia. Ini mungkin metode yang hanya bisa dilakukan oleh diriku saat ini. Aku mungkin memang mengkonsumsinya sekarang karena ular brengsek itu. Tapi aku udah memikirkannya sejak lama. Kesempatan akhirnya datang dengan sendirinya. Setelah mengatakan itu, Chun Myung langsung menelan 2 pil yang digenggamnya. Dan dia bilang, bukan berarti aku akan mati brengsek. Setelah 2 pil Divine itu masuk ke tenggorokan Chun Myung, urat-urat tubuhnya bangkit dan asap juga mulai terlihat keluar dari tubuhnya. Chun Myung berkeringat dan dia bilang dalam hati, apa jangan-jangan ini udah cukup untuk ular itu? Apa aku berhenti aja di sini dan kembali menatang ular itu aja? Chun Myung pun lalu berteriak, sejak kapan aku jadi pengecut sialan? Jadi sebenarnya penyerapan pil bukan yang utama saat ini. Semua energi yang masuk ke dalam tubuh Chun Myung saat ini harus berfungsi sebagai media untuk membantu penyerapan Beauty Tear dan berfungsi sebagai pelindung tubuhnya pada racun. Chun Myung pun mengambil Tear of Beauty dengan tangan yang bergetar dan dia bilang, Tang Bo, jika ini gagal, aku akan mencarimu di neraka nanti. Akan kutunjukkan padamu bagaimana seseorang itu bisa mati 2 kali. Chun Myung pun langsung menegak Tear of Beauty dan bilang dalam hati, apa seharusnya aku meminumnya setengah aja ya? Tapi setelah dia meminum semuanya, dia pun bilang, kenapa nggak ada reaksi apapun? Sepertinya baik-baik aja. Seketika Chun Myung masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan melihat bola energi di hadapannya, persis seperti bola energi yang dikeluarkan oleh Kuma yang isinya adalah kelelahan Luffy di Thriller Bark. Sambil menyentuh bola energi raksasa itu dengan sedikit tangannya sampai keluar asap seperti terbakar di ujung tangan Chun Myung, dia pun bilang lagi, ini ki yang berada di dalam Beauty Tear sungguh sangat besar, tapi sebagian besarnya masih belum murni dan beracun. Setelah diam cukup lama, Chun Myung berteriak, terserahlah, all in alam semesta. Setelah dia mengatakan itu, Chun Myung langsung masuk ke dalam bola energi itu kayak Zoro yang masuk ke dalam bola energi Kuma di Thriller Bark sebelumnya. Kembali ke kesadarannya di dunia nyata, terlihat tangan Chun Myung mengeluarkan asap, menghitam, dan tangannya terdapat mark-mark yang cukup aneh. Tiba-tiba tangannya membesar dan menyebar. Seluruh tubuh Chun Myung terlihat membesar, dipenuhi mark dan juga menghitam. Chun Myung berteriak, apa ini? Aku bukan babi hitam. Kalau begitu, aku akan meledak dan mati sebelum aku bisa memulihkan Kiku. Chun Myung berkonsentrasi dalam kepanikan tersebut dan dia bilang, satu-satunya tempat di tubuhku yang belum dicapai oleh racun adalah inti Kiku. Jika itu juga kena, maka matilah aku. Aku harus melindunginya. Terlihat dari tangan dan tubuhnya yang membesar itu keluar percikan darah seakan tubuh Chun Myung mau meledak saat itu juga. Tapi Chun Myung menguatkan diri dan tekadnya sambil bilang, bertahanlah. Kuatkan dirimu. Aku gak akan mengeluarkan energi ini. Aku akan memurnikannya, menyerap semuanya. Mari kita lihat siapa yang akan menang. Terlihat di luar ruangan, baik Chun, Jogul, Iseo, dan Yujong terlihat penasaran dengan apa yang terjadi di dalam. Jogul bilang, ayo kita intip. Chun Myung cuma melarang masuk, tapi nggak melarang mengintip, bukan? Baik Chun tersenyum sebagai tanda kalau dia setuju. Tapi tiba-tiba mereka bertiga mundur cukup jauh dari Jogul yang mau mengintip. Kalau Chun Myung ngamuk, mereka bisa kabur terlebih dahulu. Jogul pun membolongi sedikit pintunya dan mengintip dengan sebelah matanya. Saat dia mengintip, keringat mulai keluar dan dia bilang, Sedangkan Baik Chun nanya dari kejauhan, gimana? Apa yang pria itu lakukan? Belum habis Baik Chun nanya, Jogul udah berlari dengan kecepatan penuh melewati mereka bertiga sambil bilang, lari! Baik Chun melihat ke arahnya dan kebingungan. Secepat mungkin mereka pun ikutan ngajir. Terlihat di belakang mereka cahaya ungu seperti ledakan benar-benar menyilaukan. Dan tiba-tiba bangunan tempat mereka berada meledak dengan dahsyatnya. Sebuah pusaran angin energi tornado yang gila berputar dengan kecepatan dan ukuran yang gak terbayangkan. Di tengah-tengah angin tornado yang menyerap apapun yang berada di sekitarannya, terlihat sebuah cahaya yang bersinar terang di atas sana.
Baekhyun bilang, apa itu? Tapi dari dalam cahaya itu terlihat Chunmyung melayang sambil duduk. Dia dalam keadaan gak sadarkan diri. Energi yang dahsyat dan pusaran angin yang menyerap makin gila lagi. Sampai bangunan tempat mereka semua berdiri terserap ke arahnya. Sambil bertahan dengan pilar-pilar bangunan yang tersisa, Baekhyun berteriak, "Bajingan! Kenapa kau gak bisa hidup seperti orang normal, Chunmyung?" Terlihat setelah dia mengatakan itu, seluruh bangunan yang berada di sekitaran hancur dan terserap ke sana. Ibarat Edo Tensei. Wah, apakah yang terjadi selanjutnya? Nantikan terus alur cerita Sword Saint Return Chunmyung hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.